Walau pada akhirnya harapan-harapan ini akan pupus dengan sendirinya, karena tokoh yang dianggap Ratu Adil ini tidak mampu seperti yang diharapkan. Mitos Ratu Adil menurut Kartodirjo bahwa munculnya manakala masyarakat Jawa menghadapi masalah-masalah sosial yang besar, keresahan di depan dan kerisauan menghadapi masa depan yang tak pasti membuat orang Jawa mengharapkan sosok Ratu Adil. Harapan akan kemunculan mesianisme ini merupakan dampak adanya penindasan, atau lebih tepatnya bahwa masyarakat menaruh harapan yang besar kepada seseorang yang mendapat kekuatan gaib untuk melawan penindasan ini. Sebagai gerakan penebusan redemptif, mitos Ratu Adil biasanya disertai gerakan protes yang keras, di mana peran pemimpin sangat menonjol. Para pemimpin yang dianggap menonjol ini biasanya berkaitan akan adanya peran gerakan keagamaan tertentu. Banyak gerakan sosial, termasuk kerusuhan, pemberontakan, sektarianisme, dapat diklasifikasikan sebagai gerakan keagamaan, karena gejala-gejala pada umumnya cenderung untuk berhubungan dengan gerakan-gerakan yang diilhami oleh agama atau menggunakan cara-cara agama untuk mewujudkan tujuan-tujuan gaib mereka. Kebanyakan pergolakan tersebut cenderung mempunyai segi-segi yang bercorak keagamaan. Mungkin hal-hal seperti ini mirip dengan aksi-aksi terorisme dewasa ini yang mengatasnamakan agama. Memang nampaknya ada semacam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran atas perubahan yang terjadi yang akan mengancam eksistensi sebuah budaya atau sistem yang telah terjadi di masyarakat. Adanya kesewenangan-wenangan dari budaya atau sistem baru menjadi alasan kuat untuk memicu pertikaian. Dalam kaitannya dengan konsep pembebasan, ada satu bahasan yang lain, yaitu propaganda. Propaganda dalam prosesnya selalu berjalan searah di mana pihak komunikator akan selalu menanamkan sugesti atau menggunakan unsur-unsur psikologis lainnya. Komunikator mengharapkan tidak adanya umpan balik bahwa propagandanya dapat diterima. Karena itu, dalam propaganda untuk mencapai kemerdekaan, kerap kali dihubungkan dengan mitos. Misalnya, ramalan Serat Jongko Joyoboyo, ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong, dan yang lainnya. Langkah ini nampaknya dilakukan oleh Jepang dalam mempropagandakan untuk merayu bangsa Indonesia agar sudi mendukungnya. Mengingat saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang telah terseok-seok dalam Perang Pasifik Timurnya, sehingga dukungan bangsa Indonesia sangat dibutuhkan. Termasuk di antara akan ramalan Joyoboyo bahwa Indonesia akan terbebas dari penjajahan oleh bangsa yang ciri-cirinya mirip dengan Jepang. Namun, propaganda negatif dilakukan oleh Westerling yang pernah menyalahgunakan Ratu Adil. Westerling adalah seorang Belanda yang membentuk Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut APRA. Dia meracuni rakyat Indonesia untuk bergabung bahwa APRA adalah pembebasan penderitaan Indonesia. Namun, sejatinya APRA ini adalah alat-alat bagi penjajah untuk tetap menguasai Indonesia. Karena mana mungkin dinamakan Ratu Adil jika APRA dengan bengis membantai ribuan orang di ujung pandang. Pembahasan di atas tentang dinamika yang beredar di masyarakat tentang Ratu Adil. Ratu Adil dianggap ramalan dan ditunggu kehadirannya. Di sini pula penulis ingin membahas mengenai ramalan. Ramalan bukan sekedar mitos dan dimungkinkan terjadi karena ada disiplin ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Di dalam ilmu psikologi, mempelajari orang-orang indigo merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Khususnya
mampu meramal dengan memiliki kecenderungan tepat. Indigo adalah kondisi psikologis unik yang perlu dipahami. Kemampuan ini memiliki mekanisme yang sama dengan bakat. Orang-orang indigo memiliki kemampuan lebih dalam mempersepsikan hal-hal yang ada di sekitarnya, atau yang biasa disebut extrasensory perception (ESP). Hal tersebut yang membuat orang indigo seolah-olah dapat meramal dan melihat masa depan. ESP mengacu pada kemampuan mengirim dan menerima info tanpa menggunakan panca indera. Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah indera keenam atau sixth sense, seperti membaca pikiran atau perasaan pada dasarnya menangkap gelombang. Semua orang punya kemampuan itu, hanya ada yang diasah dan ada yang tidak. Selain ESP, indigo memiliki beberapa kemampuan lain yang mungkin dimiliki. Beberapa indigo bisa mempengaruhi manusia atau memindahkan objek dengan pikirannya. Namanya psikokinesis. Ini mungkin seperti gelombang elektromagnet yang tidak disadari. Bukankah ada cabang ilmu yang meyakini akan kemampuan IQ, EQ, SQ? Padahal EQ dan SQ sendiri sulit diterima nalar manusia. Maka tidaklah berlebihan jika ramalan itu juga memiliki kebenaran, tetapi dengan akurasi yang berbeda-beda. Ramalan adalah sebuah prediksi atas kejadian yang akan terjadi di masa datang. Ramalan ini didasarkan atas 3 aspek, yaitu berbagai perhitungan yang matang, gejala alam dan daya di luar kemampuan manusia. Namun, tidak jarang ketiga aspek ini digunakan sekaligus dalam memprediksi masa depan. Ramalan yang sering dilakukan adalah ramalan cuaca, ramalan ekonomi, dan lainnya. Pemahaman tentang ramalan ini yang bisa ditarik jika hendak melihat Ratu Adil dari sisi ramalan. Ini juga menyangkut tentang perubahan zaman dan pola perubahan itu sendiri. Bagi mereka yang telah kuat ilmu dan pengalamannya, bisa melihat kemungkinan yang akan terjadi. Bukan hanya melihat yang bisa dan yang akan terjadi, namun juga bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kepekaan ini akan muncul sendiri, dibarengi atas kedekatan kepada Sang Pencipta. Suatu ramalan adalah bukan karena manusia mengetahui apa yang akan terjadi, melainkan sebuah ketajaman analisis. Jongko Joyoboyo tidak menggunakan ilmu weruh sadurunge winara. Ilmu mengetahui peristiwa yang belum terjadi, seperti yang diyakini para penganut mistik, tetap menggunakan ilmu falak atau ramalan bintang. Saya kutipkan dasar ramalan bintangnya Joyoboyo dari kitab Primbon Kuraisin Adam Makna, yaitu mergo manut Primbon ilmu perlintangan, keton lintang kemukus, siji-sijine saben 100 tahun mung apisan temu gelang. Sebab menurut Primbon, ilmu perbintangan nampak komet satu-satunya setiap 100 tahun hanya 1 siklus. Begitu pula para wali songo juga mendalami ilmu falak yang digunakan meramal masa depan seperti ramalan bintang di koran-koran dan tabloid itu. Hanya saja menurut Islam, analisis masa depan menyangkut nasib manusia tidak boleh dijadikan sebagai ramalan yang diyakini pasti akan terjadi. Itu adalah suatu kesombongan. Boleh jadi Sultan Hadiwijoyo sedih memikirkan akhir karirnya atas ramalan Sunan Giri bahwa telah waktunya muncul raja baru di Jawa. Kata Ratu Adil bukan sekedar ramalan,
melainkan sebuah wacana kepemimpinan. Ratu adil yang selama ini dianggap ramalan, tetapi sesungguhnya sebuah konsep tentang kepemimpinan yang bisa dipelajari dan dilakukan oleh siapa saja. Anggapan yang kurang tepat bahwa itu hanya sebatas ramalan, sehingga kehabisan waktu untuk menunggu kedatangannya. Menunggu dan menunggu ini menjadikan seakan Ratu Adil tidak terlaksana, dan karena putus asa maka setuju jika itu hanya ramalan. Maka sekarang rakyatlah yang harus bergerak untuk menanamkan Ratu Adil di dalam jiwanya masing-masing. Sehingga dari sini rakyat dapat menyambut dan memilih Ratu Adil yang berupa pemimpin dalam arti luas. Bukan lagi menunggu, melainkan menciptakan dan menyebarkannya. Ratu Adil sebagai wacana kepemimpinan dari ketujuh Ratu Adil yang disampaikan Ronggo Warsito. Tinggal yang ketujuh yang sedang terlaksana. Ratu Adil ketujuh tersebut adalah Satria Pinandito Sinisihan Wahyu. Dia adalah seorang kesatria, yaitu seorang yang paham dengan tata kenegaraan. Dia juga seorang ahli agama yang berjalan berdasarkan wahyu-wahyu dari Tuhan. Pendapat berbagai pihak beragam. Ada yang setuju maupun yang tidak setuju dengan pembahasan tentang Ratu Adil ini, karena berasal dari ramalan. Walaupun konsep ini berasal dari ramalan, namun penulis lebih melihatnya sebagai wacana atas kepemimpinan nasional Indonesia yang berasal dari Indonesia. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu adalah konsep kepemimpinan yang berimbang antara material maupun spiritual, ilmu-ilmu dunia juga ilmu-ilmu akhirat, sehingga tidak berat sebelah. Sehingga konsep Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu ada yang mengkajinya, ada yang murni mengkajinya untuk ilmu pengetahuan, tetapi ada pula yang mengkajinya karena ada kepentingan. Membahasnya karena memiliki nuansa politik, karena Ratu Adil ketujuh ini diprediksi sebagai Presiden RI ketujuh. Joyoboyo oleh rakyat Jawa diletakkan dalam jajaran Ratu Adil yang pernah memimpin tanah Jawa. Ia ditasbihkan berasal dari kalangan waliullah. Banyak gerakan Ratu Adil yang menyatakan memiliki dan didukung pasukan sirrullah berupa malaikat, jin, dan lembut. Ini merupakan sebagai bentuk legitimasi yang dibangun. Ratu Adil merupakan tokoh yang akan membebaskan bangsa dari zaman Edan. Ciri dan perlambang zaman Edan dalam ramalan Joyoboyo ialah kekacau balauan yang total luas mendalam. Alam dihajar oleh banyak kelainan. Situasi dan kondisi objektif manusiawi dan kehidupan syarat dengan penyimpangan di segala sektor. Harapan bakal tampilnya Ratu Adil untuk membebaskan masyarakat dari situasi krisis yang berkepanjangan bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk mitos. Harapan mesianistik itu mengalir langsung dari ide mengenai fungsi raja atau Ratu Adil sebagai pembaharu dan penyelenggara tertib kosmik. Maka dari situ Ratu Adil juga disebut sebagai Heru Cokro, yang artinya payung mustika. Tokoh pembebasan atau pencerah atau Mesias bangsa Indonesia. Artinya ia seorang satria yang berwatak pendeta. Maksudnya, di dalam hidupnya sebagai satria dengan segala sifat, tabiat, itikat, dan tekad satrianya dilaksanakan dengan kebijaksanaan pendeta yang penuh kearifan, melaksanakan keutamaan hidup sebagai sarana manusia meraih keutamaan dunia akhirat. Perkataan kesatria adalah nama kasta kedua dalam masyarakat Hindu Jawa setelah kasta Brahmana.
yang termasuk kasta kesatria ialah kaum rojo-rojo, kaum ningrat, kaum yang berdarah biru, dan orang-orang yang diangkat ke atas atau sinengkat aken ing aluhur, dimasukkan dalam kesatria-kesatria karena jasanya. Sedangkan Pinandito adalah kasta pertama dalam agama Hindu. Menunjukkan orang atau sekumpulan orang menempatinya tersebut memiliki ciri utama adalah mengurusi keagamaan. Tinggal di tempat ibadah, mengurusi ritual keagamaan, menjadi legalitas pengakuan saat pelantikan raja. Dan karena berada di puncak tertinggi, maka dihormati semua orang. Setelah semua pengalaman untuk bekal di dunia didapatkan, ia akan mempelajari ilmu batin lebih mendalam. Tak mengherankan, dengan keuletannya mempelajari ilmu rohani itu, ia mendapatkan derajat seperti resi, begawan, atau yang disebut Pinandito, yang semua tindakannya berdasarkan petunjuk Tuhan, yaitu sinisihan wahyu. Satrio Pinandito sinisihan wahyu merupakan satria yang berjiwa dan bersemangat religius yang kuat. Dialah pemimpin yang ditunggu akan membawa kepada kemakmuran dan kesejatian bangsa. Dari situ telah kita ketahui bahwa tokoh yang dimaksud ini merupakan seseorang yang menepati kasta kedua, yaitu satria, sekaligus kasta pertama, Brahmana atau Pandito. Bahwa beliau adalah pemimpin sejati yang tegas dan taat kepada Allah, menjalankan roda pemerintahan dengan berdasarkan kepada kitab suci. Seorang pemimpin yang memiliki sifat rohaniawan dengan selalu berjalan sesuai hukum-hukum kebajikan. Contoh dalam pewayangan dapat ditemukan Sang Arjuna yang memiliki sifat satria Pinandito. Bahkan dia pernah bertapa sebagai begawan Mintarogo atau Ciptoning di Gunung Indrakila. Kata Ciptoning diartikan sebagai pikiran hening, sedangkan Mintaraga adalah badan yang berdoa. Dia adalah kesatria Pandawa, tetapi juga rajin untuk prihatin, bertapa, berguru kepada resi, keluar masuk hutan, naik gunung untuk memohon kepada Tuhan untuk kemakmuran negara dan kebahagiaan seluruh rakyat dengan istilahnya mencari wahyu, karunia Tuhan. Tokoh dalam dunia pewayangan lain adalah Bima. Bima merupakan kesatria Pandawa yang dapat menemukan dirinya sendiri dengan bertemu dengan Dewa Ruci dasar lautan. Kemudian ilmu yang didapat tersebut diajarkan kepada semua orang. Bima merupakan kesatria yang jujur, taat selayaknya seorang pendeta. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan, adakah ciri-ciri lain yang dimiliki satria Pinandito sinisihan wahyu selain yang berjiwa kesatria, Pandito, dan selalu dekat dengan kitab suci? Mungkinkah undang-undang atau tatanan politik kita mampu memunculkan sosok sang ratu adil? Bagaimana mungkin seorang sosok pemimpin muda pembaharu dapat muncul ke permukaan tanpa harta, money politik, atau politik uang? Jika sistem tatanan politik yang dibuat hanya memungkinkan tokoh-tokoh partai yang dibesarkan di dalam suatu lingkungan yang syarat dengan akal-akalan, siasat, serta tipu muslihat konstitusional yang berbasis pada kepentingan dan kekuasaan. Suatu sistem konstitusi yang disusun secara jujur sedemikian rupa dapat memungkinkan munculnya sosok-sosok ratu adil yang akan membantu membenahi moral Indonesia, khususnya moral politik. Berangkat dari kepemimpinan yang baik disertai dukungan dari segenap bangsa Indonesia, maka zaman pencerahan akan terwujud.
Maka dari situ kita tahu bahwa Ratu Adil atau Satria Piningit merupakan sebuah transformasi. Ratu Adil merupakan sebuah konsep tentang transformasi kepemimpinan nasional Indonesia. Transformasi atau perubahan berasal atas atau pemerintah dari sebuah konsep kepemimpinan yang menyebabkan zaman edan menuju kepada konsep kepemimpinan zaman pencerahan. Jika perlu juga melakukan perombakan-perombakan dari sistem tersebut, karena transformasi berasal dari kata trans yang berarti berpindah dan formasi yang berarti bentuk. Sehingga dengan istilah lain bisa disebut juga dengan transisi, karena transisi dari dua kepemimpinan yang berbeda memetakan 3 jalur utama transisi. Redemokratisasi yang diperakasai oleh rezim otoriter, peperangan dan penaklukan dari luar, dan redemokratisasi yang dipimpin oleh kekuatan oposisi dari bawah. Jalur pertama sama dengan jalur dari atas atau transformasi. Jalur kedua sama dengan jalur intervensi atau Huntington. Sedangkan jalur ketiga sama dengan jalur dari bawah atau replacement. Jalur ketiga inilah nampaknya yang akan bisa memunculkan adanya Ratu Adil. Adanya dorongan dari bawah untuk mengadakan perubahan secara tulus dan bukan atas modus keduniawian semata. Dorongan ini tidak selamanya melalui jalan-jalan kekerasan, namun bisa dilakukan dengan gerakan moral atau saat ini sering dinamakan revolusi mental. Secara harafiah, Ratu Adil adalah seorang pemimpin yang adil, yang memimpin orang-orang adil dan akan membawa keadilan untuk mencapai kesejahteraan. Jika kita tarik dengan kondisi Indonesia saat ini, memang kita sangat membutuhkan pemimpin yang seperti itu. Namun keberadaannya sampai saat ini belum kunjung hadir. Bahkan saat rakyat hampir kehilangan kesabaran, sebenarnya keberadaannya tersembunyi dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Setiap rakyat Indonesia berhak sekaligus berkewajiban untuk menjadi Ratu Adil. Harapan akan datangnya Ratu Adil itu ada dalam dada masyarakat Nusantara, namun seakan tersembunyi dalam palung hati dan jauh dalam imajinasinya. Tersembunyi inilah yang juga bisa dimaknai sebagai piningit, atau tersembunyi atau disembunyikan. Maka di situ Ratu Adil juga disebut sebagai Satria Piningit. Konsep Ratu Adil muncul sebelum negara Indonesia berdiri. Pertama kali muncul pada masa pemerintahan Raja Joyoboyo, seorang raja Kediri, kemudian muncul juga oleh Sabdo Palon Noyogenggong dan Dharma Gandulya pada akhir masa Majapahit dan diperjelas oleh Ronggowarsito, pujangga Keraton Kasunan Surakarta. Dalam budaya Sunda muncul Wangsit Siliwangi. Dari Siliwangi, seorang raja besar Pajajaran. Selain itu, banyak penjelasan-penjelasan lain mengenai ratu dari beberapa tokoh, di antaranya Sunan Giri. Semua pendapat tadi dituangkan dalam kitab-kitab karya mereka. Padahal pada zaman itu tidak bisa sembarangan orang mampu dan diizinkan membuat kitab. Ratu Adil sendiri memiliki banyak istilah atau nama lain yang dipercaya di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Hal itu seperti Ratu Adil, Satria Piningit, Al-Mahdi, Imam Mahdi, Al-Masih, Mesias, Avatar, Millenarian, Sang Juru Selamat, dan sebagainya. Kesemua konsep ini pada hakikatnya adalah sebuah konsep pembebasan. Konsep ini percaya bahwa Ratu Adil akan membawa rakyat atau umat kepada arah yang lebih baik. Namun, penulis mengkritiknya jika rakyat atau umat tersebut hanya mempercayai saja tanpa adanya usaha untuk merealisasikannya, maka Ratu Adil itu selamanya tidak akan ada.
Setiap orang berhak untuk menjadi ratu adil, sehingga status ratu adil bisa dimiliki oleh siapapun. Asalkan orang tersebut menerapkan konsep-konsep ratu adil di dalam hidupnya. Harapan terhadap datangnya ratu adil ini tidak hanya hidup pada masyarakat Jawa. Hampir semua agama dan aliran kepercayaan terdapat konsepsi tentang milenarisme layaknya ratu adil, seperti Imam Mahdi di Islam, Mesias di Nasrani, Kargo di Papua Nugini, dan ajaran tentang catur yoga di agama Buddha, dan lain-lain. Pada umumnya, kepercayaan ini muncul ketika sebuah kelompok masyarakat ditimpa gejolak-gejolak dan bencana yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan pada masyarakat. Akibatnya, mereka merindukan datangnya masa lalu yang penuh dengan keindahan, kemakmuran, kejayaan, dan keadilan. Bahkan mereka menantikan sang juru selamat yang akan membawa masyarakat tersebut pada keselamatan dan kejayaan dari uraian di atas. Kemudian pertanyaan berlanjut. Pertanyaan tersebut mengenai jumlah ratu adil yang hanya seorang, atau mungkin lebih dari satu. Mengenai hal ini, penulis melihatnya sebagai dua sisi, yaitu ratu adil sebagai pemimpin dengan ratu adil sebagai jiwa. Kalau ratu adil sebagai pemimpin, maka jumlahnya lebih dari satu, tetapi memiliki waktu yang berbeda-beda tergantung masanya. Berdasarkan ramalan Ronggo Warsito di atas, jumlah ratu adil ada 7, tetapi memiliki masanya masing-masing, yaitu Presiden RI. Maka ratu adil di sini adalah dimiliki seorang pemimpin atau kepemimpinan dalam arti sempit. Sedangkan ratu adil sebagai jiwa adalah rakyat itu sendiri. Setiap rakyat Indonesia wajib memiliki jiwa ratu adil jika ingin Indonesia berubah ke arah yang lebih baik. Ratu adil di sini adalah jiwa yang tertanam di setiap rakyat Indonesia untuk mendukung seorang pemimpin yang disebut ratu adil. Maka dapat dikatakan bahwa ratu adil ini merupakan kepemimpinan dalam arti luas. Sedangkan penulis lebih menekankan pada ratu adil sebagai pemimpin yang akan bersama-sama rakyat untuk mencapai kejayaan. Pertanyaan selanjutnya tentang keberadaan sang ratu adil, khususnya di sini, adalah ratu adil yang terakhir yang belum terlaksana. Banyak pendapat mengenai keberadaan ratu adil, khususnya Satria Pinondito Sinisihan Wahyu. Pendapat tersebut berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Sudut pandang tersebut tidak menutup kemungkinan juga dipengaruhi atas kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa jadi ada seorang tokoh atau partai politik yang mengincar kursi presiden, kemudian memanfaatkan ratu adil untuk kepentingan praktis. Banyak wacana mengenai ratu adil, khususnya yang ketujuh, yaitu Satria Pinondito Sinisihan Wahyu. Ratu adil ketujuh ini banyak diprediksi sebagai presiden negeri ini yang ketujuh. Tetapi ada pihak yang mengaitkan seorang dengan ratu adil berdasarkan kepentingannya. Pemikiran ini sangat strategis bagi kepemimpinan nasional karena ada beberapa pihak yang masih percaya dengan ramalan ratu adil.